Bapa kami dalam surga ini kami Tuhan, biar kiranya Engkau boleh memimpin kami untuk boleh hidup bagimu setelah kami mengetahui betapa besarnya anugerah-Mu, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, bagaimana Engkau mau mengampuni kami dan mati bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan, apa yang akan kami dengar, apa yang kami renungkan bersama-sama menolong kami untuk hidup bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Oke, saudara-saudara, selama 3 minggu ini kita sudah melihat bagaimana Allah yang kudus itu membenci dosa. Selama 3 minggu ini ya, kita udah bahas hukum Taurat 2 minggu dan kemudian bicara tentang konsekuensinya. Jadi Allah itu serius dengan dosa, intinya itu. Allah serius dengan dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Satu dosa kecil yang pemerintah anggap kecil, contohnya Bapak Ibu tahu nggak, Bapak Ibu mencuri di atas Rp250, Bapak Ibu dapat dipenjara dengan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp900.000. KUHP menuliskan pencurian ringan itu di bawah Rp250. Jadi siapa yang mencuri 500, bapaknya atau emaknya bisa memenjarakan anaknya, Bapak Ibu. Itu KUHP-nya. Itu pencurian ringan. Pencurian ringan katanya sekarang tidak usah dipenjara, tapi ditahan di dalam rumah. Penahanan di dalam rumah. Kalau nggak salah seperti itu bentuknya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bagi pemerintah ada, bagi kita mungkin nggak gitu masalah, tetapi bagi Allah satu pencurian, mau harganya Rp100 pun zaman sekarang kita curi, tetap itu sama saja. Dan oleh karena itu di minggu ketiga kita melihat konsekuensi dari kegagalan kita yang bertubi-tubi ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, satu hukum Taurat gagal, semuanya gagal. Satu hukum Taurat gagal, semuanya gagal. Berarti akan ada hukuman kekal, kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita udah ngelihat juga bagaimana tuh dosa itu bukan sekedar perilaku. Jangan membunuh, jangan berzuri, jangan mencuri, jangan berzina. Karena sebagian besar dari kita nggak akan melakukannya. Makanya di dalam Matius 5, Yesus mengatakan, waktu hatimu menginginkan itu saja pun, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi bukan saja perilaku, bukan saja perkataan, tapi di hatinya saja kita sudah mulai menimbang-nimbang untuk menghakimi, untuk ngamuk, untuk balas dendam, atau bahkan kita ada keinginan besar sekali untuk mencuri, tapi kesempatannya nggak ada. Orang bilang kan mencuri karena kesempatan, bukan. Mencuri datang karena dari hatinya dia udah pencuri. Itu aja. Sesederhana itu Bapak Ibu. Bukan karena kesempatan. Mau ada 10 juta pun kalau hati kita bukan pencuri, kita nggak akan mencuri. Kita akan ngasih, woi, uang siapa ini, woi? Gitu. Jadi kita lihat di Matius 5 kemarin ya. Waktu Yesus bicara tentang menyimpan kemarahan dalam hati, waktu menghidupkan keinginan-keinginan seksual dengan partner yang dimana kita bukan menikah, itu berdosa. Dan tentu saja, mari kita baca Roma 5 ayat 12, Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa ayat lagi, jadi selama satu bulan terakhir ini kita nggak fokus untuk melihat satu ayat. Roma 5 ayat 12. Kita bukan saja punya dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa dalam hati kita, tapi kita juga berdosa secara lahir, secara turunan. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 mengatakan demikian, firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oke ya, satu orangnya siapa Bapak Ibu? Adam dan Hawa, itu dianggap jadi satu orang. Kenapa ditulis satu orang? Karena mereka sudah menikah. Bukan dua lagi, tetapi menjadi satu. Jadi disebutkan oleh satu orang di dalam Roma 5 ayat 12. Nah, oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang. Bukan aja perkataan, pikiran, dan hati. Jadi secara natur, anak bayi yang baru lahir, di dalamnya tidak ada kertas kosong. Bapak Ibu, di kekristenan, di Alkitab, nggak ada itu kertas kosong. Nggak ada kertas kosong. Semenjak lahir, waktu Adam dan Hawa berdosa, dan semua kita turunannya, ikut berdosa secara natur kita, secara kebawaan kita. Seandainya pun kita nggak berdosa dalam perkataan, perbuatan, dan motivasi, yang nggak mungkin, ya, seandainya pun, tapi seandainya pun ya gitu loh, andai-andai. Bahkan kita lahir pun
Kita layak dan pantas untuk mendapatkan penghukuman kekal itu dan dijauhkan dari Tuhan. Dan kita pelajari kemarin itu neraka. Jadi natur kita turunan itu. Ya tentu saja karena Allah adalah kudus, Allah murka terhadap dosa, Bapak Ibu. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut bicara tentang kita sekarang mati fisik, Metusalah yang terakhir 900-an tahun, tapi kalau kita ngelihat dari perjanjian lama usia mereka berkurang terus loh. 900, 700, 600, Abraham kalau nggak salah 500, 400-an lama-lama turun. Kok aneh ya? Kok bisa turun ya? Efek dari dosa. Manusia harus mati. Karena manusia kalau hidup terlalu lama dengan hidup dalam dosa, hancur dunia. Lama-lama sekarang berapa maksimal? 85. Nenek saya 82 kemarin. Baru Tuhan panggil sekitar beberapa bulan yang lalu. 85 maksimal 90 100 banter-banter hitung jari kalau 100-an. Lama-lama berkurang. Dan itu adalah hukum maut juga adalah bicara tentang ya, hukuman kekal, hukuman neraka itu. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang bisa kita lakukan nih Bapak Ibu gitu. Nah, tentu saja kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mari kita buka Lukas 18. Nah, kita itu harus menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita bisa berdoa sebagaimana orang Farisi ini berdoa. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Lukas 18 ayat 11 dan 12 bicara tentang Yesus menggambarkan ada orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan, ada pemungut cukai yang berdoa di hadapan Tuhan. Orang Farisi yang ngomong begini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bapak Ibu bisa bayangin gak ya? Lagi doa di hadapan Tuhan, ada hatinya itu loh. Kayak, itu tuh yang lagi doa di depanmu, di sampingmu itu, di samping gua itu. Gitu loh. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Dan Yesus mengatakan ayat 14, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang mengakui keberadaannya lah bahwa dia pendosa yang akan ditinggikan oleh Tuhan dan juga akan diampuni. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar dan mulai masuk ke dalam kesadaran itu gitu loh. Kita nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih benar. Di mata hukum iya, di mata Allah tidak. Dan itu yang membuat kita waktu mengalami pergumulan atau konflik atau kesulitan, kita tahu aduh Tuhan aja mengampuni gue yang brengsek ini ya gitu. Bapak Ibu bisa mengatakan nggak diri kita brengsek atau jahanam? Mungkin enggak gitu loh, karena aku nggak seperti itu. Di mata Tuhan itu kata-kata yang muncul Bapak Ibu. Dan kita nggak akan mungkin bagi orang yang mulai menyadari hukum Taurat, makanya kita bahas ya satu hukum Taurat ini dari bulan kedua. Jika kita pahami benar apa itu hukum Taurat, nggak akan ada satupun di antara orang Farisi yang bisa berkata aku lebih baik. Nah, orang-orang seperti ini gagal. Bapak Ibu ingat ada seorang anak muda kaya yang datang kepada Yesus. Guru, apa yang bisa aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, kata pemuda yang kaya. Yesus sebutkan salah satu hukum Taurat. Anak muda yang ngomong, aku sudah melakukan itu dari masa mudaku. Waduh, sombong sekali ya. Dari masa mudaku. Yesus tahu hati orang ini lemahnya di duit. Ya udah, kalau gitu jual semua milikmu dan kemudian ikut gua. Ikut saya menjadi muridku. Dan orang itu sedih, anak muda itu sedih karena begitu banyak hartanya. Jadi, mau kita ngomong pikiran dan perbuatan pun enggak, tetap di dalam hati kita berdosa. Jadi Bapak Ibu, ini yang merupakan kekuatan dari Injil waktu kita memberitakan Injil Bapak Ibu di sekitar kita. Orang mengatakan, aku memberikan persembahan, aku pergi ke menyembah agamaku atau Tuhanku, tapi kita tahu, satu saja dosa di mata Tuhan itu sudah cukup untuk membuat orang itu dihakimi dan dihukum. Jadi kita berhutang 7 turunan pun Bapak Ibu kita nggak akan bisa bayar. Dan oleh karena itu hanya waktu kita berada di dalam penghakiman Tuhan dan kita pasti akan mendapatkan dan kita pasti akan ditemukan bersalah. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya anugerah. Karena kita tahu tidak mungkin dari antara kita bisa mencapai Tuhan dengan usaha kita, agama kita,
Ingat ya, kekristenan bukan sekedar agama ya Bapak Ibu, agama kita. Karena ingat, kita bisa berkata-kata, aku setiap minggu aku ibadah, memberikan bukan saja persepuluhan, tapi per 30% dari penghasilanku. Aku selalu mengikuti seminar-seminar Alkitab. Aku tidak pernah lupa saat teduh setiap hari. Bapak Ibu hati-hati, hati-hati. Dan itu bisa muncul di dalam hati kita. Di mata Tuhan Bapak Ibu tidak. Makanya anugerah itu harus hadir. Anugerah artinya, ada seorang teolog mengatakan demikian. Saya lupa siapa namanya. Si penerima tidak layak mendapatkan, tidak pantas mendapatkan. Si pemberi tidak wajib memberi. Yang memberikan anugerah nggak wajib. Untuk apa gue berikan anugerah? Bapak Ibu bayangkan hutang kita 10 triliun. Hutang kita 10 triliun. Mau gaji kita UMR, ngumpulin 1 M itu butuh 30 tahun, apalagi 1 triliun. Kalau utang kita begitu banyak, sekarang bagaimana kita bisa diampuni dari utang kita? Ujung-ujungnya tergantung siapa? Kepada orang yang kita berhutang. Nah, Allah memberikan jalan dan jawaban itu melalui kita. Kita lihat Yohanes 14, Bapak Ibu. Apa jalan itu? Bapak Ibu tahu, tapi kita akan lihat kembali lagi Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan mulutnya sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mengetahui bersama, sebagian besar dari kita sudah tahu, Yesus datang ke dalam dunia, dia mati bagi kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, bertobat, dan barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup untuk memberikan kita, Bapak Ibu, rumah di surga, Bapak Ibu. Rumah di surga. Kita lihat Yohanes 14 ya, di ayat yang sama. Saya akan bacakan sampai ayat 14 untuk Bapak Ibu bisa melihat. Ini yang ngomong Yesus. Sekali lagi, ini yang ngomong Yesus sendiri. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surga itu semacam sebuah tempat, Bapak Ibu. Tempat yang di luar nalar kita, bentuknya seperti apa? Bukan di bawah bumi, bukan di atas bumi, bukan di atas langit-langit, Bapak Ibu. Tapi ini satu kondisi spiritual. Satu kenyataan di mana waktu kita berada di tempat itu atau di surga, Allah bersama-sama dengan kita. Bayangkan Bapak Ibu zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa makan buah, ngobrol, mungkin main air, keciprat-cipratan, ya kita nggak tahu ya, playful ya kan. Terus habis itu Tuhan datang dan berjalan-jalan di taman. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, di Kejadian Bapak Ibu melihat Tuhan berjalan-jalan di taman. Santai banget bos, gitu, relax gitu. Kalau Tuhan sekarang hadir, makanya Bapak Ibu, siapa yang ngomong, ada hamba Tuhan yang pernah ngomong, saya baca, hati-hati minta muka Allah nyata di depanmu gitu loh. Minta Tuhan, datanglah, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Karena kalau Tuhan tunjukkan wajah kepada kita, kita mati terbakar Bapak Ibu, karena kita nggak layak. Bahkan waktu Allah hadir dalam bentuk semak belukar yang terbakar sekalipun, si Musa, tanggalkan kasutmu. Ini tanah yang kudus. Dia harus tanggalkan kasutnya, dan menurut beberapa penggambaran dia itu datang dengan satu sikap takut gitu loh. Karena Allah mengatakannya. Waktu Musa berhadapan dengan Allah, muka dengan muka, itu satu-satunya yang di Alkitab yang diceritakan, Bapak Ibu, Musa itu harus membuat semacam sebuah kain, sehingga waktu orang melihat wajahnya itu, orang itu tidak langsung melihat kemuliaan Tuhan melalui Musa. Saking kehadiran Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Kenapa menghanguskan? Karena kita sudah berdosa.
Adam dan Hawa Allah santai-santai. Bapak Ibu lihat-lihat, jalan-jalan keliling-keliling gitu, ngomong mana sih ciptaan gua Adam dan Hawa. Tetapi Bapak Ibu semenjak itu Allah tidak lagi berjalan-jalan sebagaimana dia melakukannya di Taman Eden. Nah, jadi ini Tuhan sediakan itu tempat gitu loh, di mana waktu kita nanti meninggal, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan panggil atau nggak tahu ya, mungkin Tuhan datang kembali yang kedua dan kita diangkat. Jadi kalau Tuhan Yesus datang nih dalam besok harinya, Bapak Ibu kita belum meninggal, kita akan diangkat bersama-sama mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, ini pembahasan yang panjang lagi ya. Itu kita akan bersama-sama dengan seperti itu. Ayat keempat ya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, si Thomas ini suka peragu nih. Si bang ragu nih, si Thomas ini bang ragu. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, lu tahu jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersamamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin ada banyak pengkalimatan yang membingungkan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini sederhananya bicara tentang salah satu penjelasan Allah Tritunggal, bahwa Roh Kudus, Yesus, dan Allah Bapa adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, kita nggak bahas di sini, itu panjang itu masuk argumentasi lagi nanti. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan mereka masih ragu-ragu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, nah ini dia. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini bicara tentang satu kenyataan, bagaimana jika kita sudah menjadi orang percaya, kita itu memiliki kuasa rohani yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, jadi ada jalan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ada rumah, ada tempat di surga. Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di sana? Kita lihat Wahyu 21. Kita buka Wahyu 21. Apa yang akan terjadi di sana gitu? Kira-kira bentuknya seperti apa? Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 ini bicara tentang langit dan bumi yang baru ya. Kita seumur umur kita 5 tahun kita belum pernah bahas Wahyu ya. Nanti kita coba atur deh. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 ya Bapak Ibu. Ini penggambaran surgawi, bagaimana langit dan bumi yang baru itu, surga itu. Wahyu ini tulis oleh Yohanes ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab ini Wahyu 20 ya Wahyu 21 ya ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi ada indikasi bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Beberapa penafsir memiliki beberapa perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, alam semesta ini akan hancur, dan kemudian nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, dan semuanya ini di-backing oleh banyak teolog ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya mah kita percaya, intinya ada surga, tapi bentuknya seperti apa. Penafsir pertama seperti itu, penafsir yang lainnya memiliki kesimpulan bumi ini akan diubahkan sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden yang pertama. Bumi ini nggak akan hancur. Tapi bumi ini akan dipulihkan sedemikian rupa sehingga manusia bisa melakukan berbagai kehidupan di dalamnya. Tapi nggak ada lagi kawin-mengawinkan, tidak lagi orang tua dan anak. Nah, jadi ada pendapat yang berbeda. Sesat nggak mau ngikutin satu yang lain ya, terserah saudara. Nggak ada yang sesat. Intinya akan ada satu tempat langit dan bumi yang baru. Bentuknya persis seperti apa, kita nggak tahu. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut, upah dosa adalah maut, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berbeda ya Bapak Ibu, apa yang sudah kita dengarkan tentang neraka kemarin. Kertak gigi, kegelapan, penderitaan yang amat sangat, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Apalagi yang dituliskan waktu itu kemarin. Ulat-ulat belatung, yang sekali lagi kita belum tahu bentuknya apakah seperti ulat belatung yang masuk-masuk gitu loh. Karena ada beberapa penggambaran katanya ulat belatung tuh ada beberapa kesaksian dari katanya rohani hamba-hamba Tuhan yang turun pernah masuk ke neraka dan pernah balik lagi ya gitu, kayak ulat-ulat belatung masuk nanti keluar masuk dari tubuh, tapi tubuh kita nggak mati-mati Bapak Ibu gitu loh. Jadi kisah-kisah seperti ini dulu banyak sekali tahun 90-an ya. Zaman-zaman sekarang sih udah agak kurang. Tapi dulu itu sering sekali. Api terbakar panas dan kayak di penjara. Itu yang penting bentuknya Bapak Ibu luar biasa ngeri kalau kita dengarnya. Tetapi di dalam surga persis kebalikan daripada itu. Caranya bagaimana Bapak Ibu untuk kita mencapai surga itu? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa mengaku dosa? Kita udah langgar hukum Taurat, lagi, perkataan, pikiran, dan hati. 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Allah setia, Allah nggak akan tinggalkan kita, tapi Allah juga harus adil. Bapak Ibu ingat ya, keadilan Allah dinyatakan kepada siapa? Coba. Allah kan kasih ya, tapi Allah juga harus adil dong, dosa harus dihukum kan? Nah, siapa yang diadili? Coba ingat. Coba dipikir-pikir aja secara logika kira-kira. Allah adalah kasih, betul. Tetapi kalau Allah itu kasih dan membiarkan dosa berkelayapan, Allah itu bukan kasih. Banyak orang mengatakan Allah itu kasih. Kok sampai Allah mau menghakimi dan melempar orang ke dalam neraka? Loh, bayangkan kita sebagai seorang hakim, sebagai orang hakim, dan saking kita baiknya Bapak Ibu, kasihnya, ada pembunuh yang barusan membunuh 10 orang berkeliaran. Baik atau jahat? Jahat. Kok Allah yang baik memberikan neraka? Oh enggak Bapak Ibu, Allah yang baik bukan baik, itu gila. Hakim tahu dengan jelas, kalau ada pembunuh berantai berkeliaran, diampuni nggak? Nggak dipenjara? Enggak, harus diadili. Tapi ada konsekuensi. Apa jadi pengadilan kita? Siapa yang harus diadili? Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia disalib, mati, menderita untuk dosa-dosa kita. Makanya waktu Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, di titik itu, di momen itu, dosa manusia ditumpahkan kepadanya sehingga Yesus itu terputus koneksi. Allah kan benci dosa ya. Allah benci dosa sehingga di titik itu dan di momen itu sebelum dia mati, dosa itu ditanggungkan kepada Yesus dan pada titik itu dia harus terpisah dengan Allah. Makanya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Seakan-akan kayak ditinggalkan Allah. Dia terkoneksi dengan Tuhan 24 jam sehari, tapi karena dosa kita, dan dia menderita, dan dia mati. Dia bisa turun dari sana? Bisa. Tetapi dia nggak melakukannya. Kalau dia melakukannya Bapak Ibu, keadilan Tuhan tidak akan dinyatakan. Allah haruslah kasih, dan Allah haruslah adil. Makanya keadilan Allah dinyatakan kepada satu pribadi yang sempurna namanya Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, sekali lagi saya ingatkan, perjanjian lama kita melakukan hal yang sama loh Bapak Ibu, PB. Burung merpati, burung tekukur. Kalau saking gak ada duitnya, kasih persembahan uang atau tepung 1 eva atau adonan atau seperti itu. Tapi yang Allah minta adalah kalau dia ada uang cukupnya, harus paling murah burung merpati atau burung tekukur, ada lembu jantan, ada kambing jantan. Bapak Ibu lihat ya di PL ya. Semuanya sistem persembahan korban loh, bantai,
diambil, dibakar, bantai, ambil, bakar. Karena dosa, hutang darah harus dibayar dengan darah. Nah, seharusnya kita itu mati. Bapak Ibu ingat ya, di dalam Musa, waktu bangsa Israel berbuat dosa, semua generasi pertama itu meot, mati semuanya. Allah benci dosa. Allah benci berdosa. Kalau kita berdosa harusnya meot. Jadi Allah itu aja sudah menunjukkan kesabarannya, Bapak Ibu, yang luar biasa. Allah menunjukkan kesabaran yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu harus ada keadilan. Keadilan harus nyata. Di zaman dulu binatang. Itu pun harus sekali setahun. Jadi imam besar harus sekali setahun. Nah, Bapak Ibu nggak akan ada yang mau mati kan? Mempersembahkan diri, Tuhan aku bersalah, bunuhlah aku. Enggak. Kita takut, Bapak Ibu. Oleh karena itu Yesus. Makanya dalam kepercayaan kita, dalam iman kita, hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Banyak jalan ke Roma. Betul, amin, haleluya. Mau naik bus, transport, mau jalan kaki, mau berenang, iya. Tetapi hanya ada satu jalan keselamatan. Percaya kepada Yesus. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita buka. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan ya Bapak Ibu, dan percaya dalam hatimu. Bukan saja mengaku dengan mulut, tapi dalam hati. Kita bisa mengaku semua dalam mulut, tetapi belum tentu hati. Oke, hati-hati ya. Mulut dan hati. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut dan hati. Makanya saya perlu terus ambil bagian ini Bapak Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu menjadi orang percaya nih, datang sudah sekian lama datang ke gereja, datangnya karena apa Bapak Ibu? Datangnya karena apa? Karena teman, karena saudara, karena family, atau memang karena udah kadung menjadi orang Kristen. Sehingga pengakuan kita di mulut kita belum tentu berasal dari hati. Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, bukan saja mulut, tapi hati. Ada satu keyakinan teguh dan untuk berkata, Tuhan, aku mau mengaku dosa-dosaku dan mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, hanya satu Tuhan ya. Ingat hukum Taurat pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi bukan Yesus Tuhan dengan dewa A, dewa B, dewa C. Bukan Yesus Tuhan dengan roh A, roh B, dan roh C. Hanya Yesus satu. Hanya Yesus satu. Ini anugerah yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Hanya dengan percaya. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia sama anugerah itu sama, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita tidak mungkin dapat diperoleh dengan melakukan hukum Taurat. Satu balok hilang, semua jembatan hilang. Tidak ada yang bisa. Oleh karena itu, kita tidak diselamatkan karena Bapak Ibu datang ke gereja setiap minggu. Bapak Ibu tidak diselamatkan karena Bapak Ibu melayani setiap hari. Seandainya kalau gereja ini acaranya padat full dari Senin sampai Senin. Kita tidak diselamatkan bukan karena kita mengikuti ibadah rutin dan teratur. Kita diselamatkan bukan karena kita mengasihi sesama. Kita baik kepada sesama, kita memberikan bahkan 50% dari pendapatan kita, panti asuhan, panti jompo, semua kita kasih, bukan. Kita diselamatkan bukan karena kita baik dan mengampuni orang. Waduh, luar biasa kamu ya mengampuni orang yang membenci kamu, mengkhianati kamu, menista kamu, bahkan mungkin membunuh anak lah atau keluarga, enggak. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita diselamatkan dan hanya diselamatkan karena anugerah dari Allah saja. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan itu pun merupakan anugerah yang daripada Allah. Nah, setelah kita percayalah, baru kita melakukan perbuatan baik.
Nah, Bapak Ibu, semoga ini menolong kita ya Bapak Ibu, sekali lagi mengingatkan kita kembali lagi bahwa anugerah Allah dan surga itu memang nyata. Sekali lagi, kita sudah berdosa, Allah menghakimi kita, dan kita akan mati. Tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan kepada yang lain, maka kita akan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita persembahkan, bukan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, keyakinan ini akan menolong kita untuk lebih banyak mengampuni orang lain waktu kita terluka. Apalagi waktu kita mulai menikah, kita mulai berdekat satu sama lain. Bapak Ibu ingat saja satu, anugerah Allah hadir bagiku, aku mau membagikan anugerah yang sama kepada orang lain, walaupun orang itu nggak becus menerimanya. Ya masih emosi ya, nggak becus dan nerima, tapi gua mau ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, mungkin kita masih emosi, tapi itu anugerah Allah yang sudah kita terima. Masakan kita nggak mau berbagi anugerah Allah itu. Inilah makanya moto GSRI apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hanya orang-orang yang sadar dan sesadar-sadarnya lah bahwa surga itu hanya dapat dicapai dengan percaya kepada Yesus. Kita mau memberitakan kabar baik. Karena kalau tidak, ya mau bagaimana? Nah, contohnya nih, beberapa dari kita mungkin masih ada kerabat atau orang tua yang belum percaya. Apa Bapak Ibu yang kita rasakan? Bapak Ibu mulai khawatir nggak ini? Mulai deg-degan nggak? Nah, ini Bapak Ibu kalau kita masih belum deg-degan, berarti ada sesuatu yang keliru nih. Ada yang keliru. Seorang teman kami, rohaniawan, dia itu bergumul sekali dengan Tuhan. Karena ayahnya mati dan meninggal di dalam ketidakpercayaannya. Dia nggak sempat nginjili karena waktu itu dia masih SMP. Dan itu menjadi satu penyesalan yang mendalam. Seandainya pada saat itu dia rutin untuk memberitakan Injil, mungkin dan mungkin saja ayahnya itu percaya dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kerabat kita? Mungkin ada anak kita, mungkin ada teman kita, mungkin ada pasangan kita, mungkin ada orang-orang di sekitar kita. Marilah dengan keyakinan yang sama Bapak Ibu, oke ya, jalan keselamatan hanya melalui Yesus saja. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dan marilah kita menjalani hidup ini dengan bergairah dan bersemangat Bapak Ibu. Karena di tengah-tengah dosa kita yang lakukan, walaupun orang katakan kita, lu kayak keledai lu. Keledai aja lebih bagus, anjing aja masih bisa dilatih. Lo lebih parah dari anjing. Ya memang, gue bukan anjing, gue manusia, gue pendosa. Tapi gue tahu siapa yang mengampuniku. Dan pada saat yang sama dengan kesadaran seperti ini, Bapak Ibu, kita nggak akan berpikir suka-suka gue dong, nanti gue diampuni besok lagi. Enggak, Bapak Ibu ingat ya, kalau kita udah sadar hukum Taurat 1 sampai 10, kita tahu seberapa rusaknya kita. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan mungkin menyalahi dan mempersalahgunakan kebebasan itu. Orang-orang yang dipenjara melakukan kesalahan dan masuk penjara lagi, orang-orang ini tobat atau enggak? Orang-orang ini nggak tobat. Karena mereka nggak sadar betapa mengerikannya di penjara. Beberapa teman-teman saya mengatakan mereka yang narkoba, biasanya di lapas itu mereka akan tetap hidup bahagia selama masih bisa ada transaksi narkoba di dalamnya. Ini nggak tahu apakah di semua penjara, tetapi waktu saya melayani di Breakthrough, di Rehab Breakthrough, hampir semua mengatakan hal yang sama. Mereka nggak ada efek jera, Bapak Ibu. Mereka nggak ada efek jera. Mereka nggak ngerti seberapa kelirunya, seberapa bersalahnya mereka, dan mereka masih tetap hidup di dalam keluar, tetap jatuh lagi, keluar jatuh lagi. Nah, jadi oleh karena itu waktu kita mulai menyadari ini, kita sih ingat, oh iya ya, Tuhan sudah mengampuni saya, dan aku ingin hidup bagi Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita gagal lagi, kita ingat, kita ditopang oleh anugerah. Bapak Ibu, bagi kita yang suka gagal, suka berdosa, aduh lagi, goblok banget aku ya jadi orang, ya udah 10 tahun gue jadi percaya. Karena itu saya alami, Bapak Ibu. Ingat, kita bukan ditopang oleh kemampuan kita ditopang oleh anugerah Allah. Kita bukan anjing. Kita bukan keledai. Kita manusia yang jatuh dalam dosa. Iblis tidak akan mengganggu anjing. Iblis nggak akan mengganggu keledai, Bapak Ibu. Iblis mengganggu siapa? Kita, orang percaya, hati nurani kita. Oleh karena itu makanya anugerah Allah inilah yang menopang kita. Saat kita gagal menopang. Saat kita mau mengampuni orang dan kita benci kepada seseorang, waktu kita mengalami ketidakadilan oleh pemerintah, ketidakadilan oleh orang di sekitar kita, kita tahu, oke, aku ditopang oleh anugerah Allah, aku berjalan.
Nah, perjalanannya tentu tidak segampang dan tidak semudah itu. Oleh karena itu, makanya kita bersekutu ya Bapak Ibu. P pertama penyembahan dan P kedua persekutuan, di mana kita saling menguatkan satu sama lain di dalam gereja ini untuk boleh berjalan bersama-sama. Karena kita tahu kalau kita punya teman yang bukan satu visi, satu misi dan mengarah kepada Kristus, ya kita capek dan kita lelah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan untuk boleh terus menghargai anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong saat nanti kami akan mulai masuk lagi bagaimana mengingat akan kematian Kristus bagi kami, penderitaan Kristus bagi kami. Biar kiranya Tuhan ini menjadi satu pengingat lagi betapa dosa-dosa kami sungguh sudah diampuni oleh Tuhan. Betapa Engkau sungguh mau mati bagi kami. Tuhan tolong kami. Biar kiranya bagi kami yang sudah percaya, Engkau teguhkan iman kami, Engkau teguhkan keyakinan kami, Engkau teguhkan panggilan misi kami untuk memberitakan Injil bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, pada saat yang sama, biar kiranya Tuhan juga boleh bekerja bagi saudara-saudari kami yang masih belum memiliki keyakinan akan siapa Tuhan itu, dan belum menyadari betapa besarnya dosanya di hadapan Tuhan, dan dia membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar kiranya anugerah-Mu menopang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.